Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya beberapa contoh soal mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, untuk contoh-contoh soal dasar ya seperti bagaimana sih mencari suku ke n, bagaimana mencari jumlah n suku pertama, itu bisa kalian pelajari melalui beberapa sumber ya, bisa lewat buku pegangan kalian ataupun sumber yang lain. Di sini saya akan membahas soal-soal yang pengembangan tentang barisan maupun deret aritmetika. Oke, kita ke soal yang pertama dulu. Di sini diketahui jumlah 5 suku pertama suatu barisan aritmetika adalah 55. Yang ditanyakan adalah nilai suku ketiga. Di sini kata kuncinya adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti itu adalah S5. Ini ya, yang contoh yang pertama. Di situ diketahui bahwa S5-nya itu sama dengan 55. Yang ditanyakan adalah nilai suku ketiga. Berarti yang ditanyakan adalah U3-nya. Itu berapa? Ingat, untuk mencari U3, seperti yang kita tahu ya, untuk rumus U3 itu adalah A plus 2B. Berarti kita butuh nilai A maupun nilai B. Dari mana kita mendapatkan nilai ini? Kita lihat dari S5-nya. S5-nya kita jabarkan nih. Sini ya. S5 itu rumus jumlah 5 suku pertama, itu kan pakainya N per 2A plus N-1 dikalikan B, di mana nanti N-nya adalah 5. S5-nya nilainya adalah 55. Berarti sama dengan N-nya adalah 5 per 2 dikalikan 2A, karena kita tidak tahu nilai A-nya berapa, plus N-nya 5. Berarti di sini 5 dikurangi 1, 4 ya, 4B. Seperti ini. Nah, ini bisa kita bagi ya. 55 sama dengan, ini bisa kita bagi, atau misalkan ini kan bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2 ya, berarti 5, sini A plus 2B. Ingat, kalau membagi 2 berarti yang dibagi 2 itu keduanya ini, jangan cuma salah satunya. 55 sama dengan 5 kali A plus 2B, berarti bisa disimpulkan A plus 2B itu sama dengan 55 per 5. Atau sama dengan 11. Nah, tadi kan U3 itu nilainya A plus 2B. Di sini sudah diketahui A plus 2B nilainya 11. Berarti nilai suku ketiganya itu adalah 11. Jawabannya yang B. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, nilai suku ke-6 suatu barisan aritmetika adalah 72. Suku ke-6 berarti U6-nya itu sama dengan 72. Yang akan kita cari itu adalah U5 ditambah U6 ditambah U7. Hasilnya berapa? Sama seperti tadi ya, U6 berarti bisa kita tuliskan perumusannya adalah A plus 5B. Nah, ini kan ada yang dicari adalah U5 tambah U6 tambah U7. Ini kita jabarkan. U5 itu apa? Berarti kan A plus 4B ya. Ditambah U6-nya A plus 5B. Ditambah U7 itu adalah A plus 6B. Oke, kita jumlahkan yang variabelnya sejenis. Berarti ini A, berarti 3A. 4B tambah 5B ditambah 6B. Berarti tambah 15B. Ini bisa kita faktorkan ya. Faktornya adalah 3. Berarti 3 dikalikan A plus 5B. A plus 5B tadi adalah nilai dari U6, yaitu 72. Berarti sini 3 dikali 72. Berarti hasilnya 216. Oke, lanjut soal yang ketiga. Di sini diketahui suku ke-6 suatu barisan aritmetika adalah 28. Berarti di sini suku ke-6 adalah U6 ya. U6-nya sama dengan 28. Kemudian jumlah 13 suku pertamanya adalah 260. Jumlah 13 suku pertama berarti S13 itu 260.
Yang ditanyakan adalah beda barisan tersebut. Yang ditanyakan adalah bedanya. Oke, rumus suku ke-6. Suku ke-6 berarti rumusnya adalah A plus 5B. Hasilnya 28. Kemudian rumus suku ke-13, jumlah 13 suku pertama, maksudnya itu adalah N per 2, 2A plus N-1 dikalikan B. 260 ya, dimana N-nya itu adalah 13, berarti bisa langsung kita ganti nih. 13 per 2, berarti sini 2A plus 13 kurangi 1, 12B. Sama dengan 260. Ini bisa kita bagi 2 ya, berarti sini 13, A plus 6B sama dengan 260. Ini 13-nya juga bisa kita bagi. Berarti sini A plus 6B sama dengan 260 dibagi 13. Artinya A plus 6B itu sama dengan 20. Di sini kita punya persamaan yang pertama, kemudian ini persamaan yang kedua. Ya. Dari persamaan yang pertama dan persamaan kedua untuk mencari nilai bedanya berarti tinggal kita eliminasi. Sini ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti di sini A plus 5B sama dengan 28, A plus 6B sama dengan 20. Kita kurangkan, berarti sini negatif B sama dengan 8, sehingga B-nya itu sama dengan negatif 8. Tadi kita mencari beda ya, beda itu berarti pakai B, berarti bedanya adalah negatif 8. Masuk soal yang keempat. Perhatikan barisan 10 bilangan A1, A2, A3 sampai A10. Jika A1-nya, kita tuliskan ulang di sini ya, A1-nya itu sama dengan 2P plus 25, kemudian A2-nya itu sama dengan negatif P plus 9, kemudian A3-nya sama dengan 3P plus 7, dan nilai AN plus 1 dikurangi AN itu nilainya akan selalu sama untuk semua N-nya dari 1 sampai 9. Yang ditanyakan adalah jumlah semua bilangan itu. Berarti kan dari A1 sampai A10 ya. Berarti yang ditanyakan adalah S10-nya. Nah, sebelum kita cari S10-nya, otomatis kan kita harus tahu nih nilai A1, A2, dan A3-nya berapa. Sebelum mencari A1 sampai A3, kita juga harus tahu nilai P-nya itu berapa. Bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan kata kunci ini. AN plus 1 kurangi AN itu nilainya akan selalu sama. Misal, saya ambil N-nya itu sama dengan 1. Berarti kesimpulannya kan A2 dikurangi A1. Sekarang, N-nya kalau misalkan 2, berarti A3. A3 dikurangi A2. Dan seterusnya sampai dengan N sama dengan 9. Ini nilainya semuanya akan selalu sama. Berarti bisa disimpulkan bahwa A3 dikurangi A2 nilainya akan sama dengan A2 dikurangi A1. Nah, A3 kan di sini sudah ada nilainya nih. Kita langsung masukkan saja. Berarti 3P plus 7 dikurangi A2-nya min P plus 9 sama dengan A2-nya min P plus 9 dikurangi, ini berarti 2P plus 25. Seperti itu ya. Oke, kita jabarkan, berarti sini 3P plus 7 plus P min 9 sama dengan min P plus 9 min 2P min 25. Kita jumlahkan, berarti sini 4P min 2 sama dengan min 3P min 16. Oke, kita jadikan satu ruas ya yang senilai ya. Berarti ini min 3P-nya pindah ke sana, min 2-nya pindah ke sini. Berarti sini hasilnya 7P sama dengan, berarti sini negatif 14, sehingga nilai P-nya sama dengan negatif 2. Nah, nilai P-nya negatif 2, otomatis kita akan tahu nilai A1, A2, dan A3-nya. Berarti sini ya, A1 berarti sama dengan 2 kali negatif 2 plus 25. Berarti min 4 plus 25 sama dengan 21 ya. Kemudian A2-nya
min P-nya min 2 plus 9. Ini nilainya 11. Sedangkan A3-nya 3 kali min 2 plus 7. Berarti negatif 6 plus 7. Sama dengan 1. Oke, nah yang kita butuhkan untuk mencari S10 itu berarti N per 2, berarti sini 2A plus N-1 kali bedanya. Nah, N-nya berapa? N-nya berarti 10 ya, 10 per 2 dikali 2A. A berarti adalah suku yang pertama. Suku yang pertama adalah ini ya, 21. Berarti 2 kali 21 ditambah N-nya 10 kurangi 1. 9 kali bedanya. Bedanya berapa di sini? Bedanya berarti selisih dari A1 ke A2. Berarti untuk mencari beda itu adalah A2 kurangi A1. Berarti 11 kurangi 21. Negatif 10. Berarti dikalikan negatif 10. Berarti ini berapa? 5 ya. 5, sini 42 ditambah min 90. Berarti sama dengan 5 dikalikan, ini berarti 48 ya, negatif 48. Oke, tinggal kita kalikan, berarti sini 48 kali 5, berarti 40. 240. Berarti sini hasilnya adalah negatif 240. Oke, tadi di video kali ini saya cukupkan untuk 4 contoh soal terlebih dahulu ya. Untuk soal berikutnya akan saya bahas di video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.